Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran teknologi layanan jaringan dengan judul konsep kerja server SoftSuite. Apa itu SoftSuite? SoftSuite itu adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Ini gambaran atau contoh dari SoftSuite. Perangkat dalam SoftSuite, yaitu yang pertama ada Media Gateway Controller, yang kedua itu Application Server, yang ketiga itu Media Server. Di mana Media Gateway Controller ini sering disingkat sebagai MGC, yaitu adalah elemen utama pada SoftSuite yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain, dan menjembati jaringan dengan karakteristik yang berbeda. Ya, ini termasuk PSTN, SS7, dan jaringan IP. Selanjutnya yang kedua itu Application Server. Application Server itu merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Jadi di sini peran utama dari aplikasi server adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Contohnya seperti fitur OSS, NMS. Media server atau MS. Fungsi dari media server yaitu untuk memperkaya SoftSuite dengan kemampuan media. Misalnya, yaitu untuk menanggapi respon suara, tugas itu akan dilakukan oleh media server. Selanjutnya itu perangkat dalam SoftSuite harus mampu menjamin kualitas layanan dengan batas nilai seperti pada di bawah ini. Yang pertama itu adalah one way delay. Jadi maksudnya di sini nilai one way delay untuk beberapa aplikasi tidak boleh lebih dari persyaratan lebih kurang dari 150 milisecond. Selanjutnya delay variation, itu untuk beberapa aplikasi tidak boleh lebih dari persyaratan lebih kurang 75 milisecond. Information loss, nilai information loss untuk beberapa aplikasi tidak boleh melebihi dari persyaratan 1-5% tergantung kepada layanannya. Most mean opinion score, kualitas suara minimum mempunyai nilai setara MOS 4.0. Echo cancellation, untuk menjamin kualitas layanan voice over paket terutama disebabkan oleh echo karena delay yang terjadi pada jaringan paket, maka perangkat harus menggunakan teknik echo cancellation. Jadi persyaratan performansi yang diperlukan untuk echo canceller harus mengacu standar internasional atau itu G165 atau G168. Yang terakhir itu post dial delay. Post dial delay atau PDD itu yang diizinkan kurang dari 10 detik dari saat digit terakhir yang dimasukkan sampai mendapatkan ringback tone. Fitur-fitur SoftSuite. Di sini ada up rapid dialing. Jadi itu maksudnya adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang terdiri dari 1 atau 2 digit. SoftSuite harus mampu untuk mendeteksi penggunaan fitur ini oleh pelanggan dengan melakukan pemetaan nomor singkatan ke nomor yang sebenarnya, dan kemudian melakukan proses panggilan seperti bila pelanggan melakukan panggilan langsung tanpa nomor singkatan. Yang kedua itu self forwarding. Fungsi dari atau fitur dari self forwarder yaitu memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Pengalihan ini ditentukan oleh kondisi nomor tujuan, apakah unconditional, unbusy, unanswer, atau pada saat call waiting aktivasi dapat dilakukan oleh pelanggan atau operator. Selanjutnya call waiting center. Call waiting sensor, fitur pelengkap call waiting
di mana selain dapat menerima cell waiting, pelanggan juga dapat menolak call waiting yang datang. Selanjutnya itu calling line identification present atau sering disingkat dengan CLIP. Fitur yang memungkinkan pelanggan mengetahui identitas pemanggil. Sistem SoftSuite harus dilengkapi dengan perangkat pembangkit frekuensi shift keying atau FSK untuk mengirimkan CLI. Clip on call waiting. Fitur yang memungkinkan terminal pelanggan dapat menampilkan nomor pemanggil saat ada call waiting. Conference call. Fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai cell terminating atau cell originating. Sistem SoftSuite harus mempunyai kemampuan untuk menangani panggilan konferensi untuk 3 pelanggan atau lebih. Contract. Jadi contract ini fitur yang memungkinkan beberapa pelanggan membentuk grup pelanggan sebagaimana dalam sistem PBX tanpa dibatasi oleh suatu lokasi. Sistem SoftSuite harus menyediakan berbagai macam fasilitas layanan seperti call transfer by extension, pembebanan antara anggota, dan extension dia. Fungsi SoftSuite Management Plan. Fungsinya itu seperti berlangganan dan ketetapan jasa atau layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen jaringan lainnya seperti informasi billing. Terus service dan application plan. Di sini menyediakan kendali, logika, dan pengeksekusi satu atau lebih jasa atau layanan atau aplikasi di dalam suatu jaringan VoIP. Perangkat-perangkat di dalam control plane ini mengendalikan jalannya suatu panggilan berdasarkan layanan jasa. Pengeksekusi logika melalui komunikasi dengan perangkat di dalam cell control dan signaling plane. Cell control dan signaling plane mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP. Khusus pada transport plane, perangkat dan fungsi dalam plane ini menyelesaikan kendali panggilan berdasarkan pesan yang diterima dari transport plane dan menangani pembangunan dan pemutusan koneksi media antar jaringan VoIP oleh komponen pengendali dalam transport plane. Transport plane bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini dapat berupa call signaling, call, dan media setup atau media. Transport plane dibagi menjadi 3 daerah: IP transport domain, interworking domain, dan non-IP access domain. Arsitektur jaringan. Di sini ada application server. Jadi merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama application server adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Contohnya seperti fitur OSS dan NMS. Selanjutnya media gateway. Berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan SoftSuite dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda seperti PSTN, PLNN, VoIP H323, dan jaringan akses pelanggan. Yang terakhir, signaling gateway. Jadi di sini signaling gateway ini adalah sebagai gerbang antara jaringan signal SS7 dengan node-node lain yang jaringan IP yang dikontrol oleh SoftSuite. Arsitektur layer. Ada 3 di sini. Application layer itu merupakan bagian jaringan yang menyediakan dan mengeksekusi satu atau beberapa aplikasi layanan di dalam IMS. Application layer juga mengontrol media server yang memberikan fungsi seperti conference, EVR, tone processing. Protokol yang ditetapkan antara control layer dan aplikasi layer adalah SIP. Control layer merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layer yang lain berdasarkan signaling messengers yang diterima dari transport layer.
Transport layer merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai media transport bagi semua message di jaringan seperti call signaling, call dan media setup atau informasi voice atau data sendiri. Sini ada komponen-komponen SoftSuite. Yang pertama itu gateway controller. Berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Yang kedua itu signaling gateway, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari SG, hanya menangani pensinyalan SS7. Selanjutnya media gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan SoftSuite dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Fitur server menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada SoftSuite. Media server fungsinya yakni untuk memperkaya SoftSuite dengan kemampuan media. Misalnya yakni untuk menanggapi respon suara. Jadi tugas itu akan dilakukan oleh media server. Sini ada protokol pensinyalan SoftSuite. Jadi di sini terdapat 4 kategori pada jaringan SoftSuite. Yang pertama itu adalah protokol pengontrol panggilan atau VoIP signaling. Yang kedua itu protokol pengontrol media gateway atau media. Yang ketiga protokol transport atau MGC controller. Yang keempat itu adalah protokol signaling gateway atau SG controller. Jadi di sini bagaimana cara kerja SoftSuite. Nah, jadi ini adalah gambaran kerja dari SoftSuite ya. Di sini ada MGC atau media gateway controller, ada media server. Di sini menggunakan SGP, aplikasi server dan lain sebagainya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana cara kerja SoftSuite ini. Jadi sini MGC akan bekerja di tataran pengaturan panggilan atau call control serta call processing. MGC akan mengontrol panggilan yang masuk untuk mengetahui jenis media panggilan dan tujuannya. Dari situ MGC akan mengirimkan sinyal ke MG untuk melakukan koneksi, baik interkoneksi jaringan sirkuit ke sirkuit atau paket ke paket, maupun interkoneksi jaringan sirkuit ke paket dan sebaliknya. Jika diperlukan, MGC akan meminta MG melakukan konversi media yang sesuai dengan permintaan atau langsung meneruskan panggilan jika tidak diperlukan konversi. Antara MGC dan MG sendiri akan saling berhubungan dengan protokol MAGICU atau MGCP, Media Gateway Control Protocol. Sementara itu, satu MGC akan berhubungan dengan MGC yang lain, baik itu yang berada di jaringan yang sama maupun berbeda. Dengan mengirimkan protokol sinyal tertentu untuk jaringan sirkuit, MGC akan mengirimkan SS7 Signaling System 7. Sementara jika berhubungan dengan jaringan paket, maka MGC akan menggunakan H323 atau SIP, Session Initial Protocol. Sedangkan MG sendiri hanya akan bekerja sebagai konverter antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Di sini fungsi SoftSuite menjadi hanya setara dengan switch analog dan tidak memberikan layanan yang lain. MG juga bisa bekerja di sisi pelanggan maupun penyedia layanan, di mana SoftSuite bukan hanya berfungsi sebagai konverter, namun juga memberikan fitur lebih, termasuk dial tone tentunya pada posisi ini. Maka SoftSuite akan bekerja lebih kompleks. Konsep kerja server SoftSuite. Jadi di sini SoftSuite merupakan kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan input-output, di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan menyalakan software pada suatu sistem komputer. Cara kerja server SoftSuite. Ketika pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol IP teleponi seperti H323 atau SIP,
Setelah sinyal diterima, SoftSuite akan mengidentifikasikan panggilan yang masuk apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika dipanggil menggunakan jaringan IP, SoftSuite akan menginstruksikan organizing customer gateway dan terminating customer gateway untuk merutekan paket voice stream secara langsung. SoftSuite mengontrol pembentukan atau setup dan pemutusan itu rilis. Oke, terima kasih. Di sini ada 5 tugas, silakan dikerjakan. Tugasnya diketik di Microsoft Word dan dijawab di dalam Microsoft Word, juga dikumpul melalui Google Classroom. Yang pertama itu tuliskan secara rinci bagaimana cara kerja SoftSuite. Tuliskan dan kemudian jelaskan perangkat-perangkat dalam SoftSuite. Tuliskan dan kemudian jelaskan fitur-fitur SoftSuite dan fungsi dari SoftSuite. Tuliskan dan kemudian jelaskan arsitektur jaringan dan arsitektur layer. Tuliskan dan kemudian jelaskan komponen-komponen SoftSuite dan protokol pensinyalan SoftSuite. Sekian, terima kasih.